Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita dapat bertemu, dan saya menyapa panjenengan semuanya. Kira kesehatan, kekuatan tetap menyertai kehidupan kita bersama-sama. Di mana pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, kita bersama menapaki kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita bersama akan menapaki hari kita pada hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 yang akan menjadi dasar bagi kita melangkah pada kehidupan kita hari ini. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kasih yang luar biasa boleh kami nikmati dalam hidup kami, dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau buka hati kami, pikiran kami, dan mengisi hidup kami sepenuhnya dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan masa di mana air bah telah mengalami surut. Seperti kita ketahui bahwasanya Nuh bersama dengan keluarganya terombang-ambing di dalam bahtera selama 150 hari tanpa adanya peralatan yang memadai, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki keahlian berlayar di dalam bahtera itu. Dan disinilah sungguh nyata bahwasanya Allah menyertai mereka. Pagi hari ini firman Tuhan diberi judul "Tetap bersyukur walau dalam tekanan". Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Nuh, di saat Tuhan menghentikan hujan serta menyurutkan air bah sehingga bahtera itu terdampar di pegunungan Ararat, di sana Nuh masih menunggu sampai Tuhan membebaskan mereka. Ada dua perkara besar yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Nuh harus menunggu. Saudara-saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 12, sampai ada tanda bahwa bumi ini telah kering. Saudara-saudara, keadaan itu terbukti ketika Nuh melepaskan burung merpati dan gagak.
Tetapi burung itu tidak kembali. Dan itu memberi arti bahwa bumi sudah siap untuk ditempati lagi. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Nuh tidak langsung turun dari bahtera. Nuh tidak langsung meninggalkan bahtera yang telah membawa dia selama 150 hari itu sampai akhirnya terdampar di pegunungan Ararat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa ketika membangun bahtera itu, Nuh mentaati perintah Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua yang dikatakan Allah itu dikatakan Nuh tepat seperti yang difirmankan. Kemudian di saat Nuh naik ke atas bahtera bersama dengan seluruh binatang-binatang yang ada, itu juga karena perintah Allah. Dan saat ini kita melihat bahwasanya ketika Nuh sudah melihat bahwa bumi sudah mengering, air bah sudah surut, ada tanda bahwa bumi sudah siap untuk dihuni lagi, tetapi Nuh tidak segera. Perhatikan, tidak segera turun dari bahtera dan menempati bumi. Tetapi Nuh menunggu perintah Allah untuk keluar dari bahtera itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penantian Nuh di dalam bahtera dan kesabarannya di dalam menunggu firman Tuhan untuk dia kerjakan sungguh menjadi teladan bagi kita semuanya. Karena di zaman sekarang yang sudah modern ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, yang tidak bersedia menunggu Allah menyatakan karyanya di dalam kehidupannya. Tidak banyak orang yang mau berdiam saat Allah memproses mereka. Kebanyakan orang ingin doanya cepat terjawab tanpa perlu merasa bahwa Allah punya maksud di dalam kehidupan pribadi mereka saat mereka ada di dalam proses penantian doa. Saudara, ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kita harus betul-betul menantikan Tuhan, karena waktu Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita sedang menanti itu, ada maksud Tuhan di sana. Tuhan memproses hidup kita sedemikian rupa supaya saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Catatan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkara ini penting untuk saudara dan saya perhatikan. Ada rasa syukur yang besar di dalam kehidupan Nuh, oleh karena dia bersama dengan seluruh isi keluarganya selamat dari hantaman air bah. Itu semua terjadi berkat pertolongan dan kuasa Allah yang dinyatakan di dalam pribadinya bersama dengan keluarga. Mereka bisa luput dari bencana yang mengerikan itu. Dan oleh sebab itu, hal yang pertama dilakukan oleh Nuh pada saat dia turun dari bahtera setelah mendengarkan perkataan Allah, saudara, Nuh segera mendirikan mezbah Tuhan, lalu mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Kita lihat di sini bagaimana Nuh memilih dengan seksama hewan-hewan yang akan dia korbankan sebagai korban bakaran. Nuh menyadari, dia tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam dia mempersembahkan itu. Dan Nuh melakukan semuanya seperti yang dikehendaki Allah. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan,
Di sana Allah berkenan atas korban Nuh, dan pada akhirnya Allah berkehendak untuk tidak lagi mengutuk dan membinasakan isi dunia ini lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya hubungan Tuhan dengan orang-orang yang beriman, karena di dalam hubungan itu Allah berkenan untuk mencurahkan kasih karunia-Nya dan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Sebagai respon, orang beriman menyembah Tuhan melalui segala tindakan yang menyenangkan hatinya. Orang beriman memuliakan Allah dengan menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita mengakui diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adakah teladan yang kita dapat dari Nuh mewarnai sikap hidup kita dan tindakan kita? Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah kita mematuhi Allah seperti perintah-Nya yang tidak masuk akal? Saudara-saudara, mari kita sebagai orang percaya merespon kasih Allah yang dinyatakan kepada kita di tengah-tengah keadaan yang sulit. Mari bersama di dalam kehidupan kita tetap berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam kehidupan kita hendaknya mari kita tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita semuanya boleh menikmati kehidupan yang baik. Karena itu, bersyukurlah walaupun saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari kita rasakan semakin besar. Bersyukurlah, Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, yang terus mendorong kami semakin menyadari akan keberadaan kami. Seharusnya di dalam kehidupan kami senantiasa mendengar perkataan firman Tuhan, dan di dalam kehidupan kami hendaknya kami senantiasa tetap bersyukur walaupun kehidupan kami tengah ada di dalam kesesakan. Karenanya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu pada pagi hari ini, sampai petang nanti biarlah kami boleh bersama-sama melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini saya tetap mengingatkan, mengimbau kepada panjenengan semua untuk tetap hati-hati dan waspada. Jikalau harus keluar rumah bepergian, gunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga kebersihan diri, ikuti protokoler yang ada, maka saudara-saudara akan dapat menikmati kesehatan yang penuh. Demikian pula ketika saudara-saudara menjalani kehidupan, tetaplah bersyukur di dalam segala keadaanmu, karena Tuhan Yesus memberkati engkau. Akhirnya, selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Shalom.